Saya mau pindah ke Pak Darta sebentar, Pak Darta. Pak Darta telah berhasil melakukan suatu perubahan pedagogi hingga anak-anak di kondisi sosioekonomi paling rendah pun bisa bukan hanya sukses, tapi saya dengar banyak anak-anak dari lulusan SMA-nya Pak Darta itu bahkan kuliah di universitas yang baik-baik di Indonesia, bahkan ada yang sampai di luar negeri. Benar itu Pak Darta? Benar, Bapak. Benar, Mas Menteri, benar. Bisa jelaskan nggak Pak Darta? Bukan semuanya, tapi apa inisiatif atau intervensi yang Pak Darta lakukan yang benar-benar merubah segala-galanya? Menjadi katalisnya itu apa? Ya, terima kasih Mas Menteri. Seperti kita ketahui, SMA Negeri Bali Mandara itu khusus menerima anak dari keluarga miskin. Ini 100% dari keluarga miskin. Membina, mendidik anak miskin tidak mudah. Mereka hampir sebagian besar broken home, sebagian besar pemalu, isi tidak cukup, fasilitas mereka belum pernah punya. Maka langkah pertama yang kami lakukan adalah mengajak mereka untuk bermimpi. Karena kami yakin sebelumnya ini mereka tidak pernah bermimpi dan tidak berani bermimpi. Maka langkah pertama itu kami sebut dengan nama The Calling. Seluruh siswa kami kumpulkan, didampingi oleh guru-guru pembina. Kemudian kami berikan mereka secari kertas untuk menulis apa cita-citanya masuk desa Bali Mandara. Mereka tulis sambil menangis karena baru pertama berani bermimpi. Kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil namanya time capsule. Akhirnya botol itu kami simpan dalam kotak namanya The Calling Chest. Itulah yang mereka kejar selama 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Karena kami menggunakan sistem credit semester, Mas Menteri. Itu mereka selalu ingat cita-cita tujuan kami itu harus kami sukseskan. Setelah itu Pak Mas Menteri, tadi saya katakan mereka punya hambatan. Saya harus betul-betul bisa meyakinkan mereka bahwa hambatannya itu bisa dimusnahkan. Kami berikan seluruh siswa itu selembar triplek. Di triplek itu mereka tulis, saya tidak punya ibu, saya tidak punya bapak, saya tidak punya uang, saya pemalu, dan seterusnya. Akhirnya anak itu kami antar ke depan api unggun. Kemudian semua triplek itu dibakar di dalam api unggun. Filosofinya kami tekankan bahwa seluruh hambatan itu telah dimusnahkan secara bersama-sama. Barulah kami ajak mereka membacakan, mendengarkan ikrar api. Ikrar api pertama itu bahwa api di dada setiap siswa itu harus selalu hidup. Meskipun mereka berasal dari keluarga miskin. Mereka harus yakin bahwa kemiskinan itu bukan penghalang untuk meraih sukses. Setelah itu kami ikrarkan yang kedua bahwa api di setiap teman-temannya harus dijaga. Ketika ada yang redup, ada yang menangis, harus segera didekati untuk dihidupkan kembali. Disinilah saya katakan, saya perlu guru yang didasari oleh ketulusan, keikhlasan, cinta, dan kasih sayang yang bisa menyentuh hati setiap murid. Karena kalau sudah hatinya kita sentuh, saya yakin mereka akan dengan senang hati untuk ikut pembelajaran di kelas, di luar kelas, atau dimanapun diselenggarakan oleh guru. Mas Menteri yang saya hormati, dari sisi IQ memang anak kami 85% di bawah normal. Malah ada yang sampai 65 ke bawah. Kami tidak putus asa di sana. Kami adakan kegiatan foundation. Jadi kami latih mereka mulai dari perkalian 1 sampai 10, hitung bagi jepit, kemudian pecahan, kemudian berikutnya kami tingkatkan lagi ke yang lebih tinggi. Bahasa Inggris kami ajarkan yang dasar-dasar, kemudian komputer juga kami latih, riset juga kami latih dasar-dasar, presentasi dan cara presentasi kami latih. Itu semua didasari oleh ketulusan, keikhlasan, dan kasih sayang. Dan yang ketiga kami lakukan Mas Menteri, karena mereka itu semua berasal dari anak stres. Saya harus yakin bisa menghilangkan dan menurunkan stres mereka dengan ada namanya consciousness-based education, pendidikan berbasis kesadaran. Kami ajak mereka 2 kali sehari duduk hening. Pagi hari 15 menit pukul 6 pagi, dan sore hari setelah proses pembelajaran 15 menit lagi. Dan kami telah coba ilmiahkan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa di Bali. Dan ternyata benar kegiatan itu bisa menurunkan stres, bisa meningkatkan daya ingat, bisa meningkatkan toleransi, dan seterusnya. Nah, setelah itu terjadi kami baru masuk ke pembelajaran. Jadi betul-betul 3 bulan di depan ini kami berjuang bagaimana mereka punya mimpi, bagaimana mereka punya dasar, bagaimana stresnya mereka hilang, baru kami masuk ke pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran inilah Mas Menteri, kami harus betul-betul bagaimana bisa sadar-sadarnya bahwa mereka bukan makhluk sempurna, bukan anak pintar, tapi mereka anak unik
yang harus kita fasilitasi, kembangkan seluruh potensinya, karena saya yakin dan kami yakin di sini bahwa anak-anak itu akan bisa hidup dari potensi yang mereka miliki, asal kita kembangkan dengan baik. Makanya kami ladeni mereka dari pagi, pukul 4.45 pagi, sampai pukul 10 malam. Kami ladeni mereka di sekolah. Nah selanjutnya setelah itu, sampai mencari perguruan tinggi pun kami tetap kontrol, Mas Menteri. Jadi kami carikan akses ke perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena mereka harus mendapatkan dua hal. Yang pertama itu adalah biaya pendidikan, yang kedua adalah biaya hidup. Itu kami usahakan untuk mencari. Dan syukur akhirnya kami dapatkan itu. Sehingga benar seperti yang Mas Menteri katakan tadi, anak kami itu banyak sekolah di ITB, UI, dan seluruh fakultas maupun universitas terkenal di Indonesia, baik negeri maupun swasta, termasuk juga di Amerika, Australia, India, India, dan Taiwan, serta Jepang. Jadi kami sangat bangga. Harapan kami ke depan, Mas Menteri, bagaimana kami bisa dari hal yang kecil ini, kami bisa memberikan yang terbaik dan memutar status sosial ekonomi keluarganya, sehingga akhirnya mereka menjadi orang terpandang di desanya dan bisa mengimbas kepada lingkungan yang lebih besar. Itu yang kami lakukan, Mas Menteri, secara garis besar. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Saya merinding mendengar cerita seperti ini. Ada beberapa hal yang saya tangkap dari tadi komen-komennya Pak Darta. Yang pertama adalah perubahan tidak mungkin bisa terjadi kalau guru maupun pimpinan unit pendidikan tidak percaya potensi daripada setiap anak. Kalau kita mentalnya sudah menyerah dulu, kalau kita mentalnya sudah percaya, ya sudah, anak-anak kita cuman bisanya sampai ke sini, berarti tidak mungkin bisa tercapai lompatan peningkatan kualitas pembelajaran. Kalau kita tidak pertama percaya di dalam hati kita bahwa anak itu bisa jauh lebih baik dari dia sekarang. Dan itu yang saya dengar terus dari Pak Darta. Optimisme dan keyakinan, keimanan bahwa potensi anak itu ada di dalam. Tinggal dikeluarkan saja, tinggal difasilitasi, dikembangkan, itu bisa. Nggak ada yang namanya anak bodoh, nggak ada yang namanya anak tidak bisa. Itu hanya adalah bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan untuk melepaskan potensi tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengikuti kemampuan masing-masing anak. Tadi saya dengar dari Pak Darta, dari sisi matematiknya dan pedagoginya, bukannya mengikuti apa yang harus dikerjakan sekarang kelas 4 silabus, mengikuti, tapi Bapak memikirkan dan memberikan semua guru-guru itu kebebasan untuk mengikuti level kompetensinya, karena yang terpenting bukannya semua standar sama, yang terpenting adalah setiap anak belajar, setiap anak meningkatkan kapasitas dia. Jadinya bagaimana Pak Darta menurunkan kurikulum itu, menurut saya sangat inovatif dan tepat. Dan yang terakhir adalah pengertian dasar anak, psikologis anak. Ini yang banyak sekali mungkin belum difahami di berbagai macam sekolah, bahwa psikologis anak itu adalah prakondisi untuk pembelajaran itu terjadi. Pada saat dia stres, pada saat dia tidak merasa aman, pada saat dia sendiri tidak percaya kapabilitas dia, tidak ada itu namanya motivasi terbuat. Guru itu bisa berjam-jam mencoba menjelaskan suatu konsep kepada anak, tapi kalau motivasi anaknya tidak ada, keyakinan dirinya tidak ada, dia akan berjam-jam menghabiskan waktu saja. Tapi kalau guru itu berhasil menyalakan obor keyakinan dalam diri anaknya, anak itu akan mengakselerasi sendiri. Dia akan mencari ilmu, dia akan menyerap ilmu karena dia merasa dirinya bisa. Luar biasa. Terima kasih yang luar biasa Ibu An sama Pak Dar.